Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai memperkenalkan apa itu sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari 2 moderator dan 2 narasumber. Moderator yang pertama yaitu Saudari Ayu. Kemudian yang kedua, saya sendiri Muhammad Yanwar. Dan untuk narasumber yang pertama, Saudara Rafif. Dan narasumber yang kedua, Saudari Wida. Langsung saja, kami akan mempresentasikan, akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Kepada moderator yang pertama, Saudari Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah, ekonomi merupakan hal penting yang dibutuhkan suatu negara. Karena kita sedang membahas mengenai ekonomi kerakyatan, apakah arti dari sistem ekonomi kerakyatan menurut Saudara Rafif? Baik, sistem kerakyatan itu sendiri menurut Konvensi ILO 1 tahun 1989, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Definisi ini dikembangkan berdasarkan dalam mengelola lingkungan dan penghidupannya. Sedangkan dengan merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi ini, intinya terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Namun, secara singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan mengelola sumber daya. Apa saja yang dapat diusahakan dan dilakukan. Ekonomi kerakyatan biasanya identik dengan keberadaan usaha kecil menengah atau UKM. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, kami sampaikan kepada Saudari Wida. Ya. Saudari Wida, dalam kita menjalani hidup harus memiliki prinsip-prinsip yang dapat membuat kita terus melangkah maju. Saya ingin bertanya, apakah dalam ekonomi kerakyatan terdapat prinsip-prinsip tersebut? Iya, dalam ekonomi kerakyatan itu memiliki 3 prinsip dasar sebagai fondasi agar sistem tersebut dapat berjalan dan bertahan dengan baik. Dan ketiga prinsip tersebut diantaranya yang pertama ada kultur ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang kedua ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga yaitu ada bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Mungkin itu merupakan 3 prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Wida. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan? Baik. Menurut Saudara Rafif. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki 5 ciri. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan sebuah persaingan yang sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Yang terakhir,
adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Kemudian menuju pertanyaan berikutnya kepada Saudari Wida. Bagaimana peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan menurut Saudari Wida? Jadi peran negara yaitu pemerintah dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan Keputusan MPR RI nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian yang ada di Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dan di dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan di dunia usaha. Jadi kayak cara gampangnya masyarakat itu sebagai pesertanya dan pemerintah itu sebagai penyedianya, seperti itu. Selanjutnya, kepada Saudara Rafif, setiap sistem ekonomi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan sistem ekonomi kerakyatan yang tak lepas dari keunggulan dan kelemahan. Namun, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Baik, kelebihan sistem ekonomi kerakyatan ada 5 poin. Yang pertama, rakyat yang kurang mampu berkemungkinan untuk mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi. Poin yang kedua, memungkinkan untuk memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program yang nyata. Selanjutnya, sistem ekonomi kerakyatan ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, bisa merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat kecil dan sekaligus dapat melahirkan jiwa. Dan yang terakhir, transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan sangat baik. Setelah itu, kekurangan sistem ekonomi. Yang pertama, dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktek membagi uang kepada rakyat. Praktek ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri karena menjadi tidak mandiri. Yang kedua, aksi bagi-bagi uang ini bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah, UMKM, serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Selanjutnya, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat penting, tapi sayangnya peran pemerintah tidak dominan. Dan kekurangan yang terakhir, sistem ekonomi ini mensyaratkan pengawasan yang ketat. Pasalnya, bila tidak diawasi dengan baik, akan rawan terjadinya korupsi. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafif. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Wida. Saudari Wida, bagaimana penerapannya di Indonesia? Silakan. Jadi penerapan dari sistem ekonomi kerakyatan yang di Indonesia, contoh penerapan yang pertama itu dengan adanya koperasi. Koperasi yang berlandaskan UUD pasal 33 ayat 1 dengan asas yang mendasarinya yaitu asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu contoh konkret dari ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Meskipun di era yang serba digital seperti saat ini, namun keberadaan koperasi masih sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita, apalagi di lingkungan pedesaan. Dengan menumbuhkan koperasi sebagai basis perekonomian kita saat ini, maka kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan itu dapat ditingkatkan agar bisa menangkal penyebabnya melemahnya perekonomian yang ada di Indonesia. Bukti kedua yaitu dengan adanya UMKM. UMKM sendiri di Indonesia menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang tahan banting dari krisis. Apalagi UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan,
menjadi salah satu komoditas unggulan utama yang ada di Indonesia. Usaha yang berbasiskan kreativitas kerajinan tangan ini tidak jarang berawal dari usaha rumahan yang bermodalkan kecil dan seiring dengan berjalannya waktu dapat berkembang bahkan menghasilkan omset yang besar hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.